jika menemukan dugaan pelanggaran. Apa saja itu? Termasuk juga pelanggaran ketidaknetralan penyelenggara. Laporkan. Kemana laporkan? Bisa dilaporkan ke Bawaslu, bisa dilaporkan langsung ke DKPP. Jangan berpikir saya takut mau laporkan ini penyelenggara ini, apalagi kalau masih kakanda, apa semua di KPU atau di Bawaslu, tidak apa-apa, itu bagian dari kontrol. Justru sebenarnya untuk menjaga mereka untuk menjaga mereka, tidak apa-apa, diuji saja. Ada sini di challenge. Kalau dulu saya kan dulu berapa kali juga di demo sama teman-teman senior dan junior juga. Bilang enggak apa-apa, challenge saja. Dan juga penyelenggara jangan terlalu sensitif atau baperan lah. Iya, apalagi kalau baper baru dilaporkan. Nah, karena saya juga dulu itu sering di demo sama teman-teman mahasiswa. Dulu pernah saya ingat Ipan pernah demo tapi tidak mau masuk di dalam kantor. Dia dulu kan Pak Muammar dulu toh, Pak Muammar, dia punya ayahanda di Muhammadiyah. Malah dia dorong saya ikut punya adin deh, terus bilang kita punya kader itu. Adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sahabat objektif, kembali lagi di podcast Baca Bagi Cerita UKM Persien Kendari. Bersama saya yang menjadi host pada kesempatan hari ini, Muhammad Sulhijjah. Sahabat podcast Objektif ID, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Alhamdulillah. Artinya kita bicara soal apa yang menjadi paradigma publik hari ini, Bang. Yaitu Kakanda Awaludin Astut Kurniawan. Betul ya, Bang ya? Ya. Beliau merupakan seorang aktivis demokrasi yang pernah menjabat sebagai komisioner Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian saat ini sebagai pemantau pemilihan ya, Bang ya, Sulawesi Tenggara Demokrasi Monitoring Sutra Demo untuk Pilkada 2024 ya. Oke, bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik, luar biasa. Apa yang menjadi kesibukan akhir-akhir ini, Bang? Alhamdulillah pasca saya purna bakti dari tugas pengawas pemilu di 2023 kemarin, saya aktif terlibat di kegiatan-kegiatan masih di wilayah yang sama terkait dengan pemilu dan demokrasi. Nah, alhamdulillah hari ini kami diamanahkan untuk ikut bergabung di salah satu lembaga pemantau Sultra Demo, dan itu aktivitas kita mengedukasi, kemudian ikut turut serta melakukan sosialisasi. Prinsipnya sebenarnya memanfaatkan ruang yang diberikan oleh undang-undang untuk berpartisipasi, karena kita adalah masyarakat sipil yang punya posisi strategis untuk mengawal pemilihan untuk di momentum kali ini. Jadi aktivitas kita itu seputar pertama advokasi, kemudian yang berikutnya advokasi itu dalam konteks kita mengawal teman-teman di penyelenggara. KPU konsen dengan tugas-tugas teknis penyelenggaranya, Bawaslu konsen dengan tugas-tugas kepengawasannya. Dalam hal ini melakukan atau menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan. Nah, kita masuk pada wilayah melakukan advokasi itu dengan memberikan semacam atau sering pengalaman. Kebetulan kami kan ini saya alhamdulillah kalau di pengawas pemilu itu 10 tahun. Mulai dari saya awalnya bergabung di pengawas pemilu itu bersama-sama Pak Warik II, Pak Dr. Nurdin. Saat itu beliau di
Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagai ketua, jadi saya ikut membantu beliau. Nah, sampai di 2023 kemarin di perjalanan di pertengahan jalan 2017 saya ikut seleksi sebagai komisioner, alhamdulillah mendapat kepercayaan. Sampai hari ini aktivitas kami dan terkhusus saya itu masih dalam seputar pemilu dan demokrasi. Artinya kan relate dengan apa yang menjadi situasi hari ini Bang, tahapan-tahapan pilkada. Kan begini Bang, 27 November 2024 nanti kan itu pilkada serentak ya Bang. Baik itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Kalau kita lihat dari data statistik KPU kan bahwa di Sulawesi Tenggara maupun di beberapa kabupaten kota ini kan yang ada di Sulawesi Tenggara kan trennya kan hampir generasi milenial dan Gen Z yang menjadi dominasi pemilih terbanyak Bang. Sebagai pegiat demokrasi Bang, apa yang kemudian menjadi poin penting antara peran pemuda dalam menyongsong dan menyukseskan pilkada 2024 ini Bang, gitu. Jadi ya benar. Sekarang dan ini memang agenda nasional, pilkada serentak nasional. Nah, kalau 2020 kemarin itu hanya pilkada serentak tapi tidak nasional. Nah, untuk 2024 ini pilkadanya itu rasa-rasa pemilu serentak seluruh Indonesia, menyelenggarakan pemilihan. Sama juga di momentum pilkada ini dia karena sifatnya serentak nasional, maka semua wilayah daerah mulai dari provinsi sampai kabupaten kota di seluruh Indonesia itu melaksanakan pemilihan, atau ya kita jamaknya itu menyebutnya pilkada. Tapi kalau di normanya itu kan pemilihan, bunyi istilah pilkada itu di Undang-Undang 10 2016 yang sudah beberapa kali dirubah, itu dia istilahnya pemilihan. Nah, dalam konteks ini karena ini kita bicara data, saya harus baca sesuai data yang ada benar. Kalau bicara pemuda adalah salah satu variabel yang menentukan dalam pemilihan ini, itu sangat, dan saya sepakat. Kenapa? Karena dari data yang menunjukkan bahwa pemuda, kalau di Undang-Undang 40 2009, pemuda itu dari umurnya ya, usianya itu dari 19 tahun sampai 17 tahun sampai 30. Nah, tapi kalau di beberapa referensi yang lain termasuk persentase daftar pemilih kemarin dari Gen Z sampai milenial itu memang adalah populasi yang mendominasi. Dia kalau saya tidak salah ya saya langsung baca saja datanya karena ini kita harus informatif ya. Dari 204 juta sekian pemilih Gen Z itu dan milenial itu berada di persentase 56,45%. Termasuk. Jadi lebih dari setengah lah. Jadi ini potensi yang saya kira besar dari beberapa variabel yang memang untuk membutuhkan peran serta masyarakat. Segmen pemuda ini sangat potensial untuk digerakkan ikut berpartisipasi untuk mensukseskan pemilihan atau pilkada serentak nasional ini. Kan kedepannya kalau bicara pemuda, tentu di segmen pemuda ini karena berkaca di pemilu kemarin kan lebih besar tantangannya. Banyak isu-isu krusial. Tentu ini kita belajar membaca beberapa catatan, baik itu di putusan Mahkamah Konstitusi
dalam perkara PHPU Pilpres kemarin itu banyak catatan yang diberikan. Itu menjadi judicial order, walaupun dia dimasukkan, walaupun putusan PHPU Pilpres kemarin itu ditolak, tapi banyak catatan yang dimasukkan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, dan itu sifatnya dia judicial order, sama dengan kedudukannya dengan amar putusan dan harus dilaksanakan. Salah satunya ya isu netralitas penyelenggara negara, mobilisasi ASN, lalu yang berikutnya politisasi bantuan sosial. Nah, di luar itu catatan Bawaslu RI juga memang penting harus menjadi pertimbangan semua pihak, termasuk kita juga sebagai masyarakat sipil, untuk menggalang partisipasi masyarakat, termasuk segmen pemuda ini. Yang menjadi catatan Bawaslu RI itu adalah termasuk disinformasi dalam pilkada ini, kemudian politik uang, ini masih menjadi isu krusial. Lalu kemudian termasuk netralitas ASN, termasuk kalau tidak salah itu terkait dengan netralitas penyelenggara. Nah, ini menjadi catatan penting juga, netralitas penyelenggara. Lalu yang terakhir termasuk itu politisasi atau mobilisasi ASN, politisasi dan politisasi bansos. Itu memang harus menjadi perhatian bersama untuk di pilkada, dan potensinya akan berpotensi masih akan terjadi. Artinya ruang-ruang pemuda kan harus betul-betul bisa berperan penting melakukan sebagai pengawasan terkait itu kan, Bang. Kalau kita bicara konteks pemuda ini kan adalah pemilik hak pilih. Jadi dia pemilik hak pilih, apalagi tadi itu di data persentasenya 56% sekian, itu potensinya sangat besar untuk kemudian digalang. Kekuatannya kan pemuda ini identik dengan pertama dia fisiknya masih kuat, yang berikutnya masih produktif. Nah, dan memang kalau bicara partisipasi masyarakat atau pengawasan partisipatif, jadi ada dua polisi di masing-masing lembaga penyelenggara ini. Kalau dia di KPU itu mereka istilahkan partisipasi masyarakat untuk melibatkan semua elemen, termasuk segmen pemuda. Pemuda ini ya harus dirangkul, baik itu dari sisi partisipasi masyarakat atau pengawasan partisipatif. Dengan bermodalkan tadi masih dalam usia produktif, kemudian fisiknya masih kuat, sangat strategis posisinya untuk dilibatkan. Kan kalau kita bicara partisipasi masyarakat di peraturan KPU nomor 9 tahun 2022 itu ada beberapa aspek yang bisa dijalankan, dan bentuk-bentuknya juga ada. Aspek yang pertama itu bisa melakukan sosialisasi. Kemudian yang berikutnya pendidikan pemilih, atau yang berikutnya lagi bisa survei. Nah, dalam konteks gerakan apa saja yang bisa dilakukan, kalau saya di beberapa kesempatan itu membaginya menjadi 4. Jadi pemuda hari ini yang notabene memiliki hak pilih itu bisa menjadi partisipan. Baik itu partisipan penyelenggara maupun partisipan peserta pemilu. Termasuk jadi tim kampanye begitu kan? Iya. Nah, jadi jangan dimaknai dulu kalau karena sudah masuk di tim kampanye berpikirnya kita pragmatis. Enggak. Ya. Semua konsepnya tentu berjalan tadi. Sosdiklik, sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, yang pertama itu kalau dia mau menjadi partisipan penyelenggara pemilu, dia harus menjadi agen pemilih. Betul. Dia harus menjadi agen pendidikan pemilih.
Selain dia sebagai pemilih, dia juga ikut berkontribusi untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi terkait apa? Baik itu terkait seluruh tahapan yang berjalan di proses yang ada di proses pilkada ini, atau terkait dengan sosialisasi baik itu perintah maupun larangan dan sanksi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di pilkada. Kan pelanggaran itu ada yang pertama pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, lalu pelanggaran atau tindak pidana pemilu. Ada lagi satu, walaupun dalam konteks Perbawaslu 8 2020 dia sebenarnya bukan pelanggaran pemilu. Bukan pelanggaran pemilu, tapi dia masuk pada kualifikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Apa itu contohnya? Misalkan netralitas ASN, netralitas aparat desa, netralitas kepala desa. Nah, dari posisi itu bisa menjadi bahan materi untuk sosialisasi. Yang berikutnya, kita terlibat aktif sebagai pemantau pemilu. Nah, pemantau pemilu ini memang sekarang kan sudah sementara dibuka pendaftaran untuk akreditasi pemantau pemilu. Nah, secara struktur mungkin kita belum kebagian untuk menjadi bagian dari lembaga pemantau pemilu. Tapi perjalanannya ke depan, pemantau pemilu ini dapat merekrut relawan-relawan. Nah, teman-teman segmen pemuda ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi relawan. Relawan baik itu di tingkat desa maupun nanti di tingkat TPS, desa kelurahan atau di tingkat TPS. Yang berikutnya bisa menjadi tadi itu dua. Agen pemilih dengan pemantau pemilu itu kan partisipan penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu, atau menjadi partisipan peserta pemilu dalam hal ini partai politik atau pasangan calon. Nah, apakah itu menjadi tim sukses itu justru saya di beberapa kesempatan di beberapa segmen, baik itu segmen pemuda, pemilih pemula, segmen keagamaan, segmen masyarakat pesisir, itu sampaikan justru lebih bagus lagi kalau kita turut berpartisipasi menjadi partisipan peserta pemilu, menjadi tim sukses. Tapi memang ujiannya berat. Asal dengan pola-pola sehat kan berat. Berat ya ujiannya. Harus kuat mental, karena Anda masuk di wilayah yang bisa menghalalkan segala cara. Nah, Anda paling tidak, atau pemuda ini paling tidak bisa dimanfaatkan kalau dalam konteks dia sebagai partisipan penyelenggara peserta pemilu, paling tidak dia masuk ke wilayah yang katanya semua cara dihalalkan, itu paling tidak memberikan pesan-pesan atau membawa pesan lah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ada literasi politik yang disampaikan. Ya, harus memperkaya literasi. Ya memang modalnya harus diperkuat dulu literasinya. Nah, maka itu menjadi tugas dari penyelenggara sebenarnya. Maka kan banyak ini sekarang baik itu KPU, ini masif ini KPU maupun Bawaslu itu melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi ke segmen masyarakat yang ada. Itu dalam rangka tidak putus atau tidak berhenti di situ saja. Begitu selesai sosialisasi berhenti, tidak. Artinya itu dia harus berjejaring. Peserta yang hadir dalam sosialisasi baik itu KPU maupun Bawaslu itu harus dorong membuat jejaring atau memfollow up apa yang sudah dia dapatkan dari kegiatan sosialisasi itu. Dia sosialisasikan kembali ke apakah itu ke tetangga atau membuat forum-forum kecil, forum diskusi, forum ngopi. Apalagi kalau pemuda. Pemuda ini kan identik aktivitasnya hari ini ngopi apa semua. Kalau teman-teman mahasiswa kan belajar diskusi kelompok. Agak aktif lah ya. Nah, itu bisa masuk di ruang-ruang itu untuk membawa pesan-pesan yang edukatif, informatif terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Yang lebih penting ya
muatan materinya itu terkait dengan perintah, larangan maupun sanksi. Iya. Nah, itu apalagi kalau kita kembali tadi dengan isu krusial yang tadi ya, artinya relevannya di situ. Kan kalau di pemilu kemarin kan, misalkan kalau kita bicara money politik kan yang punya konsekuensi hukum kan hanya pemberi kan bang. Oke. Tapi kalau di pilkada ini kan pemberi termasuk penerima juga kan nggak salah bang. Ya. Edukasi seperti itu mungkin yang bisa salah satu materi yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau di pemilihan atau di pilkada ini dia kan undang-undangnya berbeda. Kalau yang lalu kan dia gunakan Undang-Undang 7 2017 di pemilu. Nah, untuk di pilkada ini dia menggunakan Undang-Undang 10 2016 di pasal 187 ketentuan pidana 17A itu yang ada di Undang-Undang 10 2016. Dua ayat itu dia pertegas. Di ayat pertama itu terkait dengan pemberi. Kurang lebih nanti kita cek kembali. Saya tidak hafal betul juga pasalnya, tapi bunyinya di situ setiap orang yang memberikan yang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih atau kepada penyelenggara pemilu untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan. 36 bulan itu 3 tahun. Ya, 3 tahun. Paling lama 72 bulan. Nah, 72 bulan itu 6 tahun. Jadi sudah bisa dipastikan kalau dia terbukti misalkan melakukan atau memberi janji atau memberikan uang atau materi lainnya, sudah bisa dipastikan karena sanksi ancaman ringannya itu, ancaman minimalnya itu 3 tahun. Sudah bisa dipastikan. Kalau dia terbukti. Tidak bisa dibawa dari itu karena dia sudah limitatif, dibatasi waktunya. Nah, money politik juga ini kalau kita kembali ke rumusan delik pasal 187A tadi ini bukan hanya dalam konteks uang, bukan dalam bentuk uang saja, materi lainnya itu bisa dalam bentuk barang. Pembagian sembako nah itu masuk kualifikasi money politik. Tapi tidak ada ketentuan syarat mungkin limitasi harga mungkin misalkan maksimal sampai. Nah kalau itu di ketentuan teknis KPU kalau dia masih dalam wilayah kegiatan kampanye pertemuan terbatas. Nah itu memang ada batasan. Tapi kalau dalam aktivitas di luar dari kegiatan metode kampanye yang sudah ditentukan oleh KPU, sudah dijadwalkan, dia melakukan atau tim lah yang kemudian itu melakukan bagi-bagi door to door. Nah itu dia konteksnya bukan lagi yang dimaksudkan tadi, itu ada batasannya, limitasi harganya. Yang berikutnya di pasal 2-nya. Pasal 2-nya itu pidana yang sama kepada penerima. Jadi bukan hanya pemberi, penerima juga dapat pidana yang sama. Ancaman pidananya itu minimal 3 tahun dan maksimal 6 tahun. Artinya ada konsekuensi yang justru bisa memberikan efek jerah juga kan bang, antara baik itu penerima maupun penerima. Kalau itu bicara efek jerah, saya bicara direct experience saja. Saya punya pengalaman. Oh iya bang. Di 2014 itu kami pernah proses. Di Konsel bang ya. Di Konawe Selatan. Kami pernah proses saat itu tangkap tangan dan ada barang buktinya berupa uang. Nah, begitu diproses di Bawaslu melalui Gakumdu. Di Gakumdu ini kan ada 3 unsur. Bawaslu, unsur penyidik dari kepolisian, dan unsur jaksa dari unsur penuntut umum dari kejaksaan. Nah, pintunya memang masuk ke Bawaslu, tapi sudah dalam wilayah kerja Gakumdu saat itu di tahapan penyelidikan. Kalau di kepolisian masih di tahapan penyelidikan, tapi itu sudah masuk di wilayah ranah Bawaslu. Begitu berproses sampai jaksa menyatakan P21, itu kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Begitu disidangkan, ternyata dalam fakta-fakta persidangan itu yang menjadi pertimbangan hukum dan menguatkan dan meyakinkan hakim saat itu berdasarkan bukti-bukti tadi. Karena pada faktanya
posisi kasusnya tangkap tangan, Iya. terus kemudian fakta-faktanya ditemukan berdasarkan bukti-bukti, 2 alat bukti yang karena kalau kita bicara konteks pidana kan 2 alat bukti yang sah 184 KUHP. Saat itu vonis pengadilan negeri Andolo itu 1 bulan, 2 orang saat itu. Tapi itu kasus pemilu. Iya. 2014, 2020 di pilkada. Pilkada kemarin di konsel. Itu ada beberapa yang termasuk salah satunya tangkap tangan. Ada yang satunya sebenarnya bukan tangkap tangan, hanya aduan. Informasi awal. Begitu dipastikan oleh Panwas ternyata benar. Itu juga diproses sampai naik di penyidikan saat itu. Jadi hasilnya bagaimana itu bang? Kemarin yang di pilkada di konsel itu bang? Kalau yang di pilkada di konsel karena beberapa termasuk gini kan di proses kemarin itu Bawaslu ini tidak punya kewenangan. Tidak punya kewenangan untuk menahan. Begitu kita naikkan statusnya, ternyata kemudian penyidik SP3 itu tidak lagi meneruskan. Karena salah satu alasannya itu penyidiknya tersangkanya saat itu sudah tidak ditemukan. Apalagi kalau di pilkada kan tidak mengenal in absentia. In absentia itu proses persidangan dapat berjalan walaupun tanpa kehadiran terdakwa. Itu hanya dikenal di pemilu in absentia itu. Kalau di pilkada harus ada terdakwanya dia yang diajukan oleh jaksa. Ini yang repot Nah iya, tantangan juga ini itu tantangan bagi Bawaslu itu ke depan. Nah, di satu sisi dia tidak memiliki kewenangan untuk menahan, di sisi yang lain ada ruang yang celah dalam undang-undang itu yang memang tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap proses yang akan dilakukan oleh teman-teman penegak hukum. Jadi si Malakama kan bang, akhirnya jatuhnya ke situ. Sama juga dengan netralitas ASN kan begitu. Ya. Bawaslu hanya punya kewenangan merekomendasikan begitu bang. Nah itu kalau terkait di luar konteks pidananya. Kalau berkaitan dengan kode etik ASN atau disiplin ASN, memang itu bukan kewenangan Bawaslu. Bawaslu saat itu juga langsung meneruskan. Jika menyatakan bahwa benar secara formulir material ada perbuatan ketidaknetralan ASN, itu langsung diteruskan, tidak boleh ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Diteruskan kemana? Ke KSN. Sebelum terbit Perpres. KSN kan sekarang sudah dilikuidasi. Kewenangannya itu sudah dikembalikan ke Menpan RB dengan BKN. Jadi saat ini Bawaslu meneruskannya ke Menpan RB dengan Kemenpan RB dengan BKN. Nah, itu konteksnya kode etik dan disiplin berlaku kalau keadaan hukumnya itu belum masuk tahapan kampanye. Kalau sudah masuk tahapan kampanye, maka dia sudah ada konsekuensi pidananya, sudah ada ketentuan pidananya. Itu di pilkada ya bang ya? Iya, di pilkada. Berarti gaweannya langsung ke Gakumdu juga kan kalau gitu. Gakumdu. Dan kalau bicara direct experience, kami juga langganan ini dulu di Konawe Selatan. 2 pilkada yang sudah kami lewati 2015 dan 2020 itu pasti ada yang dipidana terkait dengan netralitas ASN. Dan rata-rata semua punya jabatan. Ada mungkin pengalaman kemarin waktu di konser yang pernah ditangani terkait? Ada. Ya. Bisa mungkin diceritakan bang terkait itu? Ada. Itu terkait sebenarnya konteks netralitas ASN itu dalam bentuk tindakan hanya men-share foto salah satu pasangan calon, lalu ada yang like juga. Itu dalam media sosial grup WhatsApp. Oh, termasuk WhatsApp juga, Facebook begitu. Instagram juga. Semua media sosial bang ya. Like itu kalau bicara dari konteks normanya mungkin hanya di pelanggaran kode etik ASN atau disiplin ASN. Tapi kalau sudah masuk dalam tahapan kampanye, dia sudah ada ketentuan pidananya. Sudah ada ketentuan pidananya yang di situ mengatur
melakukan tindakan atau membuat keputusan. Nah, membuat keputusan, tapi dia lebih pada melakukan tindakan kalau laik. Nah, kalau membuat keputusan kan biasanya mengeluarkan surat perintah atau apa yang berpotensi menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Nah, kalau laik itu bisa dikualifikasikan sebagai bentuk melakukan tindakan. Nah, itu ada ketentuan pidananya kalau sudah masuk masa kampanye. Menarik ini Bang kalau kita diskusi. Yang lalu itu 2020 vonisnya seorang lurah. Lurah ya? Seorang lurah, satunya juga lagi kabid di salah satu dinas. Itu vonisnya dijalani semua. Bukan percobaan. Biasanya kan kalau tindak pidana pemilu atau tindak pidana pemilihan biasanya banyak-banyak itu memang vonis bersalah tapi dia tidak jalani, hanya percobaan. Tapi kalau yang kemarin dia jalani 1 bulan 15 hari. Dia jalani. Jadi ingat itu yang ASN, hati-hati ini pilkada, jangan main-main. Oh iya. Ya. Ini Bang menarik ini kalau kita bicara soal kepemiluan dan demokrasi ini Bang. Saya ingin juga minta Bang perspektifnya terkait pemilu 14 Februari kemarin yang kemarin Bang, 14 Februari 2020 kemarin Bang. Kira-kira apa yang menjadi catatan penting Bang selaku pemantau melihat agak cukup semrawut ya Bang perjalanan pemilu 2014 pada tanggal 2024 pada tanggal 14 Februari yang lalu kemarin. Oke. Kalau saya dua saja yang menjadi sorotan hari ini yang kemudian ini harus diperkuat posisinya. Pertama, saya kalau bicara pemilu yang berkualitas kan itu banyak indikatornya. Nah, tapi saya hanya menyoroti 2 indikator ini, netralitas penyelenggara dan partisipasi masyarakat. Nah, tapi ini dalam konteks keadaan yang berbeda. Kalau saya menyoroti berkaitan dengan netralitas penyelenggara, memang ini harus ada evaluasi terkait dengan integritas. Betul. Dan kalau kita lihat di pemilu kemarin sudah banyak pelajaran. Salah satunya di Konsel. Betul. Kemarin sampai ada yang diberhentikan oleh DKPP karena kasus pemilu kemarin. Itu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Dan ada beberapa kasus juga di daerah lain. Nah, Wakatobi kan termasuk gitu Bang. Beberapa di KPP juga. Integritas penyelenggara itu menjadi parameter integritas pemilu atau pilkada. Karena mereka menjadi aktor utama, aktor penentu. Jadi netralnya penyelenggara atau mandirinya penyelenggara ini itu kemudian menjadi penentu pelaksanaan pilkada atau pemilihan ini berjalan dengan demokratis. Nah, yang berikutnya saya menyoroti partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat positif, trennya positif dia. Kenapa saya bilang positif? Kalau saya pelajari data dari Bawaslu di 2020 kemarin itu lebih banyak temuan daripada laporan dari masyarakat. Temuan ini kan dari internal Bawaslu sendiri, keaktifan mereka melakukan pengawasan. Ada kinerja lah. Di 2024 itu lebih besar laporan daripada temuan, laporan dari masyarakat daripada temuan. Nah, ini tren positif partisipasi masyarakat. Terbangun edukasi kepada masyarakat. Yang berikutnya ada kontrol masyarakat sipil untuk menjaga suara. Betul. Untuk menjaga suara. Ada beberapa aplikasi yang mereka luncurkan, termasuk Jaga Suara, kawal hak pilih, bukan kawal hak pilih, kawal pemilu. Ada yang kemarin itu yang rekapitulasi yang di aplikasi. Orang lagi sibuk masuk di fokus di Sirekap, ternyata dia juga buat update sendiri terkait dengan hasil perolehan suara. Itu positif. Artinya kerja-kerja moral kan Bang, saya termasuk apresiasi teman-teman juga. Kalau saya hari ini berpesan dengan adanya tren positif partisipasi masyarakat ini harus dipertahankan dan kita harus bisa memastikan tren positif partisipasi masyarakat ini tidak kendor. Justru harus diperkuat. Ini menjadi modal besar apalagi bagi kayak kami pegiat pemilu. Kami bisa memanfaatkan potensi itu
untuk kemudian mengontrol penyelenggara hari ini, baik itu KPU maupun Bawaslu. Mereka harus on the track. Iya betul. Ya, apalagi di pilkada, Pak. Ini Bang, ini di sesi terakhir kan Bang, ini terkait apa yang menjadi penekanan Abang selaku pegiat demokrasi menjelang momentum Pilkada 2024 secara serentak ini, khususnya untuk teman-teman KPU maupun teman-teman Bawaslu, Bang. Yang pertama harus jaga integritas. Integritas itu kan terkait dengan kejujuran, kemandirian, dapat memberikan rasa adil, kemudian yang berikutnya akuntabel. Nah, itu saja sebenarnya indikatornya. Teman-teman harus menjaga itu. Jika pilkada ini terpercaya, ingin terpercaya, maka untuk memastikan trust publik itu besar terhadap pilkada dan akhirnya mendapatkan legitimasi, maka harus dipastikan dulu penyelenggaranya berintegritas. Yang berikutnya harus profesional, tertib, berkepastian hukum, kemudian proporsional, profesional, efektif, dan efisien. Yang berikutnya, baik itu KPU dan Bawaslu mempersiapkan SDM-nya, sumber daya manusianya di semua jajaran struktur di tingkat daerah untuk menghadapi tadi besarnya animo masyarakat saat di pemilu kemarin melakukan pengawasan partisipatif. Kita bisa bayangkan kalau teman-teman khususnya seperti Bawaslu itu tidak bisa mengimbangi dengan banyaknya laporan sementara SDM-nya terbatas. Apakah itu terbatas dalam konteks kuantitatif? Kalau kuantitatif mungkin di semua daerah terbatas. Tapi kalau bicara kualitas, ini sebenarnya tidak boleh menjadi dalih teman-teman. Karena teman-teman yang masuk ke situ semua sudah dipastikan harus siap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban. Ingat sudah mereka disumpah. Nah, artinya mereka sudah siap bekerja. Ini tidak ada lagi alasan berkaitan dengan kredibilitas mereka. Jadi harus siap menghadapi animo masyarakat yang begitu besar untuk melakukan pengawasan partisipatif. Khusus untuk teman-teman pemuda mungkin Bang, ada yang bisa menjadi pesan mungkin atau himbauan ataupun ajakan dalam menyukseskan Pilkada 2024 ini, Bang? Kalau saya fokusnya ke 3. Ada 3 aktivisme ini yang harus. Pertama, aktivis sosial. Aktivis sosial itu dari panggilan moral teman-teman, moral force-nya teman-teman ini. Apalagi teman-teman mahasiswa itu bisa memanfaatkan literasi yang ada, literasi digital yang ada sebagai bahan mereka untuk melakukan sosialisasi. Buat jejaring sebanyak mungkin. Walaupun ya sifatnya mandiri, tapi kan kalau dari pemuda yang teman-teman mahasiswa ini kan rata-rata masih ikhlas beramal lah. Nah, gerakan moral lah. Ya, masih ikhlas beramal. Itu dimanfaatkan teman-teman. Itu aktivisme sosial. Yang berikutnya aktivisme hukum. Aktivisme hukum itu atau aktivisme mengambil bagian dalam konteks penindakan. Misalkan jika menemukan dugaan pelanggaran, apa saja itu? Termasuk juga pelanggaran ketidaknetralan penyelenggara. Laporkan. Kemana laporkan? Bisa dilaporkan ke Bawaslu, bisa dilaporkan langsung ke DKPP. Itu bukan hal yang kemudian menjadi menjadi hal yang bisa membuat kita mendapat sanksi atau intimidasi. Kira-kira teman-teman harus berani saja. Jangan berpikir saya takut mau laporkan ini penyelenggara ini, apalagi kalau masih kakanda apa semua di KPU atau di Bawaslu. Tidak apa-apa, itu bagian dari kontrol. Justru sebenarnya untuk menjaga mereka tidak apa-apa, diuji saja. Ada sini di challenge. Kalau dulu saya kan dulu berapa kali juga di demo sama teman-teman senior dan junior juga. Saya bilang enggak apa-apa, challenge saja. Apa kita punya kebijakan terkait atau sikap lembaga yang keluar dari kami itu silakan di challenge atau silakan diuji. Ya uji ya betul. Di DKPP.
Justru situ pembuktian yang kredibel kawan untuk membuktikan bahwa saya punya salah yang kini menjadi Iya, harus diuji. Jangan bicara kesana kesini, apalagi kalau sudah masuk kategori hoax. Kau hanya menfitnah. Sementara itu kan juga dilarang itu. Betul. Itu yang kedua. Jangan ragu untuk melaporkan semua bentuk dugaan pelanggaran yang ditemukan dari teman-teman, baik itu pemuda maupun teman-teman mahasiswa, dilaporkan saja. Karena saya juga dulu itu sering didemo sama teman-teman mahasiswa. Dulu pernah saya ingat Ipan pernah demo tapi tidak mau masuk di dalam kantor. Dia dulu kan rekan Pak Muammar dulu toh. Pak Muammar dia punya ayahanda di Muhammadiyah. Malah dia dorong saya ikut punya adin deh, terus bilang kita punya kader itu. Adik-adik. Nah apa-apa, itu positif. Di demo atau datang melapor itu nggak apa-apa. Itu justru membantu kami atau membantu penyelenggara saat ini. Dan juga penyelenggara jangan terlalu sensitif atau baperan lah. Iya, apalagi kalau baper baru dilaporkan. Nah, itu penting. Yang berikutnya, kalau tidak melaporkan langsung, teman-teman ingin dijaga privasinya, bisa menyampaikan informasi lisan. Itu bisa lebih dijamin kerahasiaan identitas adik-adik yang mau berhendak menyampaikan kalau ada dugaan pelanggaran. Itu wajib ditindaklanjuti. Kalau ada informasi seperti itu, apakah melalui media ataukah kemudian melalui via alat komunikasi, apakah itu Messenger atau DM di Instagram, itu mestinya harus wajib ditindaklanjuti. Karena ada ketentuan di Perbawaslu 8 2020. Salah satu sumber dari temuan itu adalah selain pengawasan langsung aktif dari teman-teman pengawas pemilu, juga ada yang berdasarkan informasi awal. Kita harus menjaga suara kita agar dia bernilai. One man, one vote, one value. Satu orang, satu suara, satu nilai. Itu harus dijaga. Jangan sampai tercederai dengan hal-hal tadi. Sederhananya begini, dalam praktiknya kita sudah berusaha menjaga suara kita dengan tadi bicara kontes satu suara kita itu sangat bernilai, tapi kemudian itu tercederai karena adanya pihak-pihak dari oknum penyelenggara ini yang mencoba bermain. Misalkan salah satunya karena satu suara kita itu sudah menentukan calon A bisa lolos, tapi kemudian karena adanya sikap ketidakmandirian atau keberpihakan dari salah satu atau oknum dari penyelenggara itu yang mencoba menambah suara-suara calon lain, sehingga suara kita menjadi tidak bernilai. Itu harus dikawal dengan cara tadi, jangan diam teman-teman pemuda. Ketika ada dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan, ataukah itu yang didapat di media sosial berkaitan dengan informasi-informasi terkait dengan ketidaknetralan ASN, itu bisa disampaikan secara langsung. Bukan ASN, penyelenggara. Ataukah kemudian kalau teman-teman merasa khawatir dengan menyampaikan laporan secara langsung, kalau teman-teman ingin tetap dijaga rahasia atau identitasnya, dijaga privasinya, bisa menyampaikan secara lisan kepada Bawaslu. Nanti Bawaslu yang menindaklanjuti sebagai informasi awal, dan itu mesti wajib ditindaklanjuti sebagai informasi awal oleh Bawaslu. Lalu kemudian Bawaslu bersama jajarannya itu melakukan penelusuran. Itu yang kedua. Yang terakhir, aktivitas yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemuda ini. Teman-teman pemuda ini kan paling dekat dengan gawai hari ini. Smartphone. Melakukan
pengawasan partisipatif atau berpartisipasi dalam konteks Anda bagian dari masyarakat, pemilih, itu melakukan aktivisme digital. Selain, jadi bukan hanya main di darat, main juga di udara. Apalagi sekarang hari ini yang paling efektif itu main di udara. Informasinya serba cepat, semua. Nah itu bisa dilakukan oleh teman-teman pemuda. Sekarang kan kita sudah bisa pastikan ini teman-teman punya akun di semua platform media sosial. Nah penyelenggara juga seperti itu. Karena prinsipnya mereka didorong harus terbuka sebagai lembaga publik yang harus terbuka. Hampir dipastikan semua tingkatan penyelenggara baik itu di KPU maupun di Bawaslu itu sudah punya akun di platform media sosial yang ada hari ini. Nah, praktisnya teman-teman itu bisa melakukan men-share apa yang kemudian diposting oleh KPU maupun Bawaslu yang bersifat edukatif, yang bersifat informatif terkait dengan penyelenggaraan pilkada, bisa di-share kembali oleh teman-teman atau kemudian membuat konten-konten sendiri. Video singkat kah atau infografis terkait dengan informasi-informasi pemilu. Itu penting juga. Dan sekarang kan masyarakat ini aktivitasnya hampir bisa dipastikan setiap hari 80-90% ini pasti di sini. Jadi kebutuhan primer lah sekarang. Iya, kebutuhan primer. Semuanya digawai. Paling dekat sekarang aktivitas masyarakat itu digawai. Itu paling efektif. Jadi selain main di darat, main juga di udara. Saya kira mungkin itu yang menjadi stressing dari pembahasan kita hari ini terkait dengan kontribusi pemuda dalam pilkada ini, utamanya untuk menjamin pilkada ini bisa berjalan secara demokratis, berkualitas dan berintegritas. Oke, luar biasa dan sangat menarik sekali ya pemaparan dari Bang Awal tadi terkait bagaimana peran-peran kita sebagai pemuda dalam mengisi momentum tahapan Pilkada Serentak 2024 ini. Kawan sahabat objektif, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Awal. Siap, terima kasih. Saya juga berterima kasih nih sekaligus bernostalgia di rumah yang sudah menempa kita selama bermahasiswa ini di UKPers. Termasuk senior juga ini beliau, senior di UKPers dan juga pernah menjabat sebagai Presmayan Kendara Bang ya di periode saat itu masih Stein. Ya, Stein 2010-2012 Bang ya. Oke. Sekian dan terima kasih teman-teman. Saya ucapkan jangan lupa di like, subscribe dan share serta komentar-komentarnya siapa lagi yang akan kita undang untuk acara agenda podcast Baca Objektif ID bukan Passion Kendari di episode-episode selanjutnya. Saya Muhammad Sulhijjah selaku host pada podcast di episode kali ini mengucapkan undur diri dan terima kasih.